Selamat sore Bu Helenida, perkenalkan saya Ica Dermayani Munte, NIM 0320200049. Di sini saya dari Prodi Nurse dan di sini juga saya membawakan dengan materi sindrom nefritis akut atau SNA. Sindrom nefritis akut atau SNA merupakan kumpulan gambaran klinis oliguria, edema, hipertensi yang disertai adanya kelainan urinalis atau proteinuria kurang dari 2 gram atau per hari dengan hematuria serta silinder eritrosit. Penyakit SNA ini sering ditemukan juga pada anak yang berusia 3-7 tahun dan lebih sering mengenai anak pria dibandingkan anak wanita. Infeksi eksternal terutama di traktus respiratorius bagian atas dan kulit oleh kuman Streptococcus beta hemoclitus golongan A tipe 12, 4, 16, 25, dan 49. GNA juga dapat disebabkan oleh sleeves atau keracunan atau timah hitam atau tridion, penyakit amiloid, trombosis, vena renalis, purpura, anifilaktoid, dan lupus erythematosus. Ada juga beberapa penyebab dari GNA. Yang pertama itu infeksi, yang dimana penyebab GNA adalah bakteri, virus, dan proses imunologis lainnya. Tetapi pada anak penyebab paling sering adalah pasca infeksi Streptococcus atau hemolyticus. Yang kedua itu ada faktor genetik yang berperan dalam terjadinya penyakit dengan ditemukannya HLA dan HLA-DR. Yang ketiga itu juga ada yang dimana respon yang berlebihan dari sistem imun pejamu pada stimulus antigen dengan proses produksi antibodi yang berlebihan menyebabkan terbentuknya kompleks Ag sampai Ab yang nantinya melintas pada membran basal glomerulus. Proses ini juga sering terjadi pada dinding kapiler glomerulus dan mengakibatkan aktivasi sistem komplement. Selanjutnya, sistem komplement memproduksi aktivator komplement 5A atau C5A dan mediator inflamasi lainnya. Alternatif dari sistem koagulasi dan mengakibatkan peradangan glomeruli menyebabkan terjadinya yang pertama itu hematuria dan proteinuria yang terjadi karena perubahan permeabilitas glomerulus yang mengikuti peningkatan filtrasi dari protein plasma normal terutama albumin. Selanjutnya yang kedua itu ada penurunan aliran darah ginjal sehingga menyebabkan laju filtrasi ginjal atau LFG. Ketiga itu ada hipoperfusi yang menyebabkan aktivasi sistem renin sampai angiotensin. Yang keempat ada edema anasarka. Selanjutnya itu masuk ke manifestasi klinis yang gejala tidak spesifik seperti letargi, demam, nyeri abdomen, dan maliase. Gejalanya yang pertama itu onset akut kurang dari 7 hari. Yang kedua hematuria baik secara makroskopik maupun mikroskopik. Yang ketiga itu oliguria. Yang keempat edema atau perifer atau periorbital 85% ditemukan pada anak-anak. Yang kelima itu sakit kepala. Yang keenam dyspnea jika terjadi gagal jantung atau edema pulmo. Kadang disertai dengan gejala spesifik mual dan muntah berpura-pura, gejala tidak spesifik seperti letargi, demam, nyeri abdomen, dan maliase. Gejalanya onset akut kurang dari 7 hari. Selanjutnya masuk ke gejala lain yang mungkin muncul. Yang pertama itu penglihatan kabur, batuk berdahak, penurunan kesadaran, maliase, dan sesak nafas. Sekian dari presentasi dari materi yang saya